Pada video sebelumnya, kita telah membahas mengenai kronologi singkat Perang Dunia Kedua, yang pada akhirnya membawa kita untuk menghadirkan video kali ini. Dahulu, wilayah yang sekarang dikenal Italia, yaitu Kekaisaran Romawi, merupakan salah satu kekaisaran terbesar dan paling disegani di dunia. Mereka benar-benar dapat menaklukkan Eropa sampai menguasai seluruh Mediterania selama berabad-abad. Berkat reputasi dan sejarah tradisional tersebut, maka sudah sepatutnya kehadiran Italia dalam Perang Dunia Kedua jadi salah satu momok yang menakutkan bagi sekutu. Setelah Benito Mussolini berhasil berkuasa dan mengubah ideologi Italia menjadi fasisme, ikatan antara Italia dengan Jerman Nazi terjalin sangat kuat hingga akhirnya mereka bergabung dalam koalisi bersama dengan Kekaisaran Jepang yang diberi nama Tripartite atau yang lebih dikenal Blok Poros, melawan Blok Sekutu atau yang dikenal dengan Allied Forces yang diperani Amerika, Inggris, Prancis, dan Soviet. Tepat sebelum kejatuhan Prancis dalam serangan Nazi Jerman, Italia di bawah pimpinan Mussolini resmi mendeklarasikan perang kepada Britania Raya dan Prancis, sehingga ia bergabung dalam Perang Dunia Kedua. Misi utama Italia kala itu adalah merebut kembali kawasan Mediterania dan Afrika bagian utara ke tangan kubu Poros, yang pada saat itu dikuasai oleh Blok Sekutu. Awalnya Italia memang bisa mengamankan wilayah Mediterania dan sebagian Afrika bagian utara. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, pasukan Italia justru berhasil dipukul mundur dengan mudah oleh gabungan serangan dari sekutu. Bahkan Italia adalah negara yang pertama dalam menyatakan gencatan senjata pada sekutu, yaitu 8 September tahun 1943. Kekalahan Italia itulah yang kemudian menjadi salah satu faktor awal kehancurannya Blok Poros di Eropa, yang kemudian mengakhiri mimpi ideologi fasisme untuk menyebar ke seluruh dunia. Melihat performa Italia yang sangat buruk, sebenarnya ada beberapa faktor penentu yang membuat Italia yang pada awalnya memang tidak siap untuk menghadapi perang besar seperti Perang Dunia Kedua. Pada akhirnya Italia hanya menjadi beban bagi Jerman Nazi dalam perang Eropa. Prima di avere schiacciato la potenza marittima di Cartagine. Dalam hal status persiapan, Italia memang patut diperhitungkan sebagai kekuatan besar dunia dalam Perang Dunia Kedua. Artinya, mereka harus bisa dibilang sejajar dengan Jerman, Britania Raya, Prancis, dan Uni Soviet di Eropa. Akan tetapi, sayangnya status Italia pada saat itu tidak mampu menyamai logistik perang kekuatan besar Eropa lainnya. Dilansir We Are The Mighty, kemampuan produksi dalam negeri Italia sangat buruk karena pada saat masa Perang Dunia Kedua, mereka masih mengandalkan sektor agrikultur ketimbang industrialisasi. Tak hanya urusan suplai logistik yang sangat minim, jalur logistik dan cara pengiriman suplai dari pasukan Italia juga sama buruknya. Jalur logistik mereka harus melewati perairan Mediterania. Sayangnya, kapal-kapal logistik dari Italia jumlahnya sangat sedikit, sehingga proses ini sangat memakan waktu. Belum lagi masalah eksternal di mana musuh utama kubu Poros di Mediterania, yaitu Britania Raya, seringkali membombardir jalur suplai dari Italia. Pada fase awal perang di Afrika Utara, Italia sudah harus kehilangan salah satu jenderal angkatan udara terbaiknya, Italo Balbo, karena tertembak oleh pasukannya sendiri. Sayangnya, pengganti dari Balbo tidak dapat menggantikan perannya dan justru menunjukkan kebobrokan pimpinan-pimpinan militer Italia pada Perang Dunia Kedua. Menurut laporan dari History Is Now Magazine, pimpinan militer Italia tak cukup kompeten untuk menyusun strategi efektif demi melawan sekutu di Mediterania dan Afrika Utara. Padahal, secara jumlah pasukan Italia sudah ada dalam jumlah yang besar di kedua tempat tersebut. Hal ini ada kaitannya dengan pemilihan pimpinan militer Italia dalam Perang Dunia Kedua, yang selalu berdasarkan faktor politik dan kedekatan calon pemimpin dengan fasisme, ketimbang menunjuk seseorang dengan kapabilitas atau keahlian yang mumpuni dalam bidang militer. Alhasil, kita bisa melihat ada begitu banyak pemimpin Italia yang masih kurang pengalaman hingga membuat kebijakan yang nyeleneh, sehingga berkontribusi dalam kemunduran Italia di Perang Dunia Kedua.
Ditambah lagi kemampuan militer Italia pada saat itu sebenarnya juga tidak bisa dibilang mumpuni, meskipun ada dalam jumlah jutaan di Afrika Utara. Mereka nyatanya tak bisa menembus Mesir yang hanya dijaga oleh sekitar 36.000 pasukan dari Britania Raya. Masalah ini terkait dengan rekrutmen pasukan yang tidak memenuhi standar. Dalam konstitusi Italia, seorang rekrutmen militer harus dilatih selama 18 bulan sebelum layak diterjunkan ke medan perang. Sedangkan dalam fakta di lapangan, kebanyakan rekrutmen militer Italia dilatih dalam kurun waktu yang jauh lebih singkat daripada peraturan tersebut. Tak hanya soal kemampuan sumber daya manusia yang kurang mumpuni, sayangnya kesediaan peralatan perang Italia juga semakin menambah nestapa mereka dalam Perang Dunia Kedua. Di saat negara lain seperti Amerika, Britania Raya, Uni Soviet, maupun koalisi mereka sendiri yaitu Jerman Nazi sudah melakukan modernisasi peralatan militer. Tetapi, Italia justru masih bertahan dengan peralatan era Perang Dunia Pertama atau bahkan lebih tua lagi. Dalam data yang ada di History is Now Magazine, urusan seragam dan perlengkapan sekalipun Italia masih tak bisa memenuhi untuk kondisi perang. Ditambah lagi, kapal-kapal perang mereka kebanyakan adalah kapal bekas Perang Dunia Pertama yang masih belum dilengkapi dengan radar. Padahal teknologi tersebut sudah umum dan punya peran vital dalam pertempuran laut modern. Angkatan Darat Italia juga sama buruknya. Mereka tak memiliki satupun tank berat, tetapi Italia hanya memiliki sekitar 70 tank medium dan 1.500 tank ringan yang perlindungan sangat tipis. Italia di era Perang Dunia Kedua juga masih bergantung pada kuda untuk mengangkut artileri hingga tak memiliki senjata anti-tank untuk melawan pasukan musuh. Haha. Kemudian juga, Angkatan Udara Italia pun hanya dilengkapi sekitar 3.256 pesawat tempur dan pesawat pengebom secara total. Kualitas mereka secara kecepatan dan peralatan pun sangat jauh di bawah sekutu ataupun koalisi mereka sendiri, yaitu Jerman Nazi. Sejak tahun 1943, kondisi di Italia bisa dibilang sangat memprihatinkan. Seluruh pasukan mereka di Afrika Utara perlahan selalu terpukul mundur dari medan tempur. Bahkan, Sisilia juga sudah berhasil diinvasi oleh sekutu. Produksi kebutuhan perang juga sudah tidak bisa memungkinkan terjadi. Ditambah, semangat juang masyarakat semakin merosot dari waktu ke waktu. Mengutip dari Britannica, nestapa tersebut disebut-sebut disebabkan karena gejolak politik di Italia. Ketika Benito Mussolini memimpin, ia memaksakan paham fasis di negara tersebut, yang mana sebenarnya paham tersebut tak terlalu didukung banyak pihak dari Italia. Alhasil, ketika perang tak berjalan sesuai harapan, banyak pihak justru balik menodong senjatanya ke arah Mussolini. Pada Juni tahun 1943, Dewan Agung Italia yang didirikan Mussolini justru memilih untuk menendang Mussolini dari kursi kepemimpinan dengan persetujuan Raja Victor Emmanuel III. Ia kemudian digantikan oleh jenderal veteran Italia, Pietro Badoglio, dan membuat perpecahan di internal negara. Pasukan Italia terbagi atas kelompok nasionalis yang menyingkirkan Mussolini dan simpatisan Mussolini itu sendiri yang masih setia pada fasisme hingga punya hubungan erat dengan Jerman Nazi. Setelah pemerintahan baru dari Italia memutuskan untuk melakukan gencatan senjata pada sekutu dan mengakhiri aliansinya dengan Jerman Nazi. Mulai dari saat itu, Italia menjadi medan tempur antara pasukan sekutu yang ingin menerobos hingga jantung Eropa dengan Jerman Nazi dan simpatisan fasisme yang membuat kondisi dalam negeri tidak stabil. Kondisi ini akan tetapi bertahan sampai terbunuhnya Benito Mussolini dan berakhir Perang Dunia Kedua. Banyak orang mengatakan dan dilansir dari berbagai sumber bahwa Italia pada saat perang hanya bisa menjadi beban bagi blok poros atau fakta tripartit, dikarenakan tidak ada hal yang bisa dibilang signifikan yang mereka lakukan pada Perang Dunia Kedua. Mungkin hanya itu saja pembahasan mengenai Italia pada masa Perang Dunia Kedua yang hanya menjadi beban bagi fakta tripartit. Berikutnya kami akan membahas mengenai Jerman Nazi dalam Perang Dunia Kedua dengan keunggulan yang jauh dari teman sekoalisinya yaitu Italia. Saya Mimin Ivan, pamit undur diri.